Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengasuh Yayasan Baitul Atiq, yang saya hormati Kepala SMK Baitul Atiq Pak Asrul, salam kenal Pak, serta seluruh Bapak Ibu semuanya, para guru asatidz di SMK Baitul Atiq yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, bersilaturahmi dalam kegiatan kita hari ini. Kegiatannya Pak ini namanya? Iya, penyelarasan apa kemarin? Saya tidak hafal kemarin, ini sudah diberikan undangan. Tapi alhamdulillah, yang penting bagi saya rasa syukur yang luar biasa, karena kadang kita itu kalau di dinas ada undangan itu iya begitu, tapi begitu waktu pelaksanaan tiba-tiba ada kegiatan lain yang tidak bisa kita menghadiri. Makanya alhamdulillah hari ini saya tanyakan ke kantor, ada undangan tidak selain di Baitul Atiq? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Yang kemarin itu memang ini Pak, mohon izin, jadwalnya saya geser. Rencananya kan yang materi yang saya sampaikan ini dijadwalkan tanggal 20. Tanggal 20 kemarin kami itu ke Surabaya. Jadi alhamdulillah hari ini kosong gitu. Alhamdulillah bisa saya langsung ke sini bertemu dengan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kehadiran saya bertemu dengan panjenengan ini diridhoi oleh Allah dan nanti selanjutnya membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum kami menyampaikan Bapak Ibu, jadi aku perkenalan apa boleh? Mungkin langsung dibuka di biodata saya. Saya nama Ithna Sofiani. Ithna itu ditulis pakai bahasa Arabnya, artinya dua, pakai sa. Tapi banyak yang ketukar namanya saya IST atau siapa gitu. Jadi Ithna itu artinya dua, karena memang saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya lahir di Tulungagung, sekolah saya sampai SMA, jadi SD, MTS, SMA itu di Tulungagung, kemudian lanjut ke UB. Saya basicnya adalah teknik sebenarnya. Saya S1-nya adalah S1 arsitektur, kemudian lulus itu saya masuk CPNS di Kabupaten Nganjuk. S2 saya lanjutkan pas sudah bekerja. Waktu itu saya mendapatkan beasiswa dari Kementerian PU, mengambil di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Manajemen AC di ITS. Nah ini setelah sekian lama vakum, ini mau nyoba masuk lagi di UB, tapi belum lulus. Sudah angkatan tahun kesekian gitu, saya sampai dimarahi sama promotornya, jangan jadi donaturnya UB terus, ini segera lulus. Tapi karena memang kalau S3 itu ujiannya adalah diri sendiri khususnya ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa segera dimudahkan untuk segera lulus. Itu dari pendidikan. Kalau dari pekerjaan, saya 16 tahun di Dinas PUPR. Jadi mulai tahun 2003 itu sampai 2020 saya di Dinas PUPR, kemudian lanjut ke Dinas Porabutpar, itu pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Di sana ada 3 tahun, kemudian pindah lagi ke Bapeda, itu 3 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan. Kemudian ke promosi ke staf ahli bupati bidang perekonomian, keuangan dan pembangunan. Pada saat di staf ahli, saya diberikan
membacakan riwayat pekerjaan sangat random yang terakhir ini, tapi tidak apa-apa. Insya Allah ini dimanapun berada mendapatkan ilmu baru ini bagi saya sangat menarik, apalagi bertemu dengan orang-orang baru. Saya itu semua. Terus organisasi, saya di Pramuka iya, organisasi Pramuka iya, kemudian di Muslimat ini ibu-ibu Muslimat atau Fataya? Masih Fataya. Saya dulu sebenarnya mau masuk di Fataya, tapi tidak nyambung-nyambung ketemunya Muslimat. Akhirnya sampai buku Muslimat sudah Bu berjadikan betusan tengkat mriki mawon. Akhirnya saya di Muslimat, kemudian saya di HKBI juga. Dan sebelum saya masuk CPNS itu, saya sudah di UPGN sekarang. Ada yang alumni sana? Belum ada. Ini mau masuk Pagelaran Diponegoro. Ya, ada S2-nya juga. Alhamdulillah saya di sana itu mulai tahun 2003 sampai sekarang. Nah, kalau biasanya yang lulusan sana itu ketemu saya, tapi di waktu tugas akhir, waktu skripsi itu baru ketemu saya. Mata kuliah saya sudah agak minor karena banyak dosen-dosen yang muda, sehingga saya memberikan kesempatan mereka untuk bisa optimal melaksanakan pengajian. Itu sekilas tentang saya. Saya alamat di Kramat, Kelurahan Kramat. Terus lagi, mriki enten ingkang dalem ngajak. Oke, saya rumah Kramat di lingkungan Kendal, jadi yang Kramat agak ujung. Jadi itu sekilas Bapak Ibu, kata orang kan tidak kenal maka tidak tahu, ya tidak kenal itu tidak tahu. Kalau sayang itu kan sudah urusan yang ke belakang, jadi tidak kenal maka tidak tahu. Yang paling tidak tahu dulu saya di mana kan gitu. Nanti kalau ketemu di Pramuka, kalau ketemu Bu Isna lagi di kampus ada Bu Isna lagi, memang saya di sana kan. Oke, itu sekelas perkenalan. Kemudian hari ini saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana pengelolaan SMK kaitannya dengan program pembangunan di Kabupaten. Kira-kira nyambung ya Pak? Oke, ini buatan nyambung mungkin coba disambung-sambungnya pakai apa? Terus sebelum saya melanjutkan materi, saya kira-kira nanti diberi waktu berapa lama? Sampai jam berapa? Cukup 5 menit, 10 menit, atau 20 menit, atau sudah selesai saja begini nanti materinya bisa dipelajari sendiri. Saya tuh paling berat kalau misalkan dimanapun saya usahakan ketika dimintai untuk memberikan materi ini saya buatkan tulisan. Karena biasanya orang-orang kalau misalkan di instansi yang lain itu ini materinya kok nggak ada tulisannya, ini materi benar atau enggak ya, seperti itu. Ini paling tidak nanti bisa untuk dibaca-baca. Sampai jam berapa Pak? Jam 9.30. Sampai berapa lama? Berarti ini nanti isinya ada berapa? 45 menit. Ya mudah-mudahan bisa 45 menit, berarti sekitar pukul 10 kurang 3 menit. Ini yang untuk penawaran pertama berarti 45 menit. Penawaran kedua, saya membuat PPT ini dibacakan seluruhnya atau cerita saja? Cerita saja. Cerita saja, tapi yang penting nyambung ya. Oke, kalau cerita mungkin nanti juga bisa dilengkapi. Cerita saya sekilas saja bahwa kami di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk di dalam melaksanakan tugas ini tentunya kan harus punya pedoman apa yang menjadi visi-misi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sampun pirsa napa dereng bahwa kita itu di pemerintahan sekarang mempunyai 15 program prioritas. Belum. Dereng. Nah, ini mungkin bisa ditampilkan program prioritas pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ini program unggulan ya. Ada 15. Yang pertama itu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Maka dari itu ini juga perlu masukan panjenengan. Misalkan infrastrukturnya yang di daerah Berbek dan sekitarnya itu kira
belum bagus, ini mana saja. Infrastruktur itu kan bisa jalan, bisa jembatan, kemudian yang lain-lain untuk mendukung perekonomian masyarakat itu mana. Nah, ini pembangunan dan pembenahan infrastruktur, jalan, jembatan, dan saluran. Ini untuk infrastruktur dasar. Kemudian yang kedua, kami sampaikan juga bahwa program unggulannya ada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Nah, ini yang saya garis merah ini adalah nanti yang harus dikawal oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Hubungannya dengan SMK apa? Ini nanti ada di slide berikutnya. Karena terus terang kami di dalam upaya untuk meningkatkan berapa tenaga kerja yang diserap, ini kita harus menyajikan data per tahun itu berapa penganggurannya, berapa yang sudah dientaskan, dengan beberapa upaya yang harus dikawal oleh Dinas Tenaga Kerja. Kemudian yang ketiga itu adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Ini kaitannya untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Jadi, kalau misalkan fisiknya, gedungnya itu masih kurang bagus, dipakai belajar nanti kurang nyaman. Kemudian juga kalau SDM-nya itu kurang, ini tentunya kualitas pembelajarannya juga mungkin akan berbeda ketika SDM-nya bisa memperoleh pendidikan yang lebih bagus. Maka kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas pendidikan ini juga menjadi prioritas. Yang selanjutnya adalah penguatan pendidikan diniyah dan pesantren. Ini yang menjadi isu yang kemarin sempat mencuat. Mana? Trans 7 ya? Trans 7. Ya, ini saya rasa teramat tidak melihat kondisi. Narasinya sangat menyudutkan, kemudian menjadi provokatif kan seperti itu. Ini menjadi memecah belah pandangan orang terhadap bagaimana pendidikan di pesantren. Padahal kalau kita melihat asal usulnya, adab dulu atau ilmu dulu? Adab dulu baru ilmu. Mereka menghormati para kiai itu adalah karena adab mereka terhadap ilmu yang diberikan. Sehingga kalau melihat di komentarnya, sebenarnya segala narasinya itu saya sudah miris ini kok apa ya, tidak ada kajian sebelumnya atau bagaimana sekelas stasiun TV besar tapi memberikan pandangan kepada umum seperti itu. Kemudian reaksinya juga macam-macam, ada yang pro dan ada yang kontra. Ini mungkin terkait dengan seberapa besar kita memahami akan peran pesantren. Kalau orang memang tidak mengerti pesantren, ya sudah, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang poin untuk mereka jadikan bahan mencari negatifnya. Tapi kalau kita lihat dulu kan, saya belajarnya ta'alim ini kan bagaimana adab berilmu, mulai dari ala tanda dua ilma ilah bisitadin. Kemudian bahasa kata dong betul. Lagi gilingo nggak kasih ilmu angin nomor kono, penata cita ake kumpulnya kan di hotel. Nah, coba kasih kata apa betul? Kasih kata itu kan saya itu pahamnya ketika sudah besar. Dulu itu ya mungkin kita hafalan saja. Karena doman sampai berapa itu ala itu, alim itu. Tapi esensi sebenarnya bagaimana itu saya pahamnya ketika sudah besar. Nah, saya belajarnya alim ngapalkan doman ala itu kan masih di sekolah diniyah, itu masih SD. Di MTS karena masuknya sore tidak dapat lagi. Tapi begitu sudah kesini, saya semakin melihat bahwa ini sebenarnya dasar-dasar fundamental orang mencari ilmu itu yang sebenarnya
dia pelajaran dininya. Bagaimana mungkin panjenengan kalau di pesantren menerapkan kepada adab anak didik kita dimanapun kita berada, ini yang mungkin harus kita teruskan. Maka dari itu nilai-nilai di pesantren ini adalah merupakan nilai-nilai yang kalau kita kembangkan sebenarnya nggak ada anak-anak yang ditempelin gurunya dia protes. Kemudian nggak ada anak-anak yang arogansi terhadap gurunya. Nah ini yang menjadi krisis keprihatinan kita terhadap adab Gen Z atau Gen Alpha. Gen Alpha. Gen Alpha. Gen Alpha dengan Gen Z lebih mumet yang mana? Gen Alpha. Iya. Ya itu yang makanya di sini ada penguatan pendidikan diniyah dan pesantren. Harapannya adalah kita di pendidikan agamanya dapat selain juga pendidikan umum. Dan yang selanjutnya adalah peningkatan kesehatan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata. Selanjutnya, nah ini optimasi dari pendidikan pasar tradisional sampai peningkatan ADB dan kesejahteraan kelembagaan. Ini yang nanti harus sama-sama kita usung. Monggo panjenengan kalau berperannya di dalam konteks pendidikan di SMK yang mungkin di sini pondok juga, nanti mana yang harus diusung untuk bisa kita kuatkan. Kalau kita bersinergi di dalam prioritas pengangkatan pengangguran, berarti nanti kedepannya itu di sini harus juga mempunyai visi bagaimana anak-anak lulusan SMK itu keluarnya adalah bisa mendapatkan pekerjaan yang pasti dan layak. Nah ini yang frekuensi yang harus kita samakan. Jadi mengurangi pengangguran dan juga nanti meningkatkan pendidikan. Enggak selanjutnya. Nah ini yang menjadi target prioritas kemiskinan untuk bagian dari kemana Dinas Tenaga Kerja itu menyasar untuk pengentasan pengangguran. Jadi kemarin kami sepakat kepada HRD perusahaan bahwa mari program pengentasan kemiskinan ekstrim ini untuk sama-sama kita tuntaskan. Untuk kecamatan Berbek, sih masuk kecamatan Berbek ya? Ada 220 orang. Nah ini warga miskin ekstrim. Tetapi mungkin kalau melihat ini dasarnya adalah SK ya Bapak Ibu. Jadi kemiskinan ekstrim itu dasarnya adalah SK. Ada SK Bupati tahun 2024 itu ada 5.347 dan Berbek ini tersebar di semua desa. Nah, tapi kami mendapatkan data di lapangan dari SK itu ternyata memang masih ada yang mereka tidak sesuai dengan kategori miskin ekstrim. Yang kedua, tidak ada di tempat, artinya tidak jelas, itu ada masuk di situ juga. Kemudian yang ketiga, mereka sudah pindah. Yang keempat, meninggal. Nah ini yang faktanya di lapangan. Cuma ini perlu tim verifikasi. Maka saya tanya, ini muslimat atau fatayat? Ibu-ibu masih fatayat. Fatayat mungkin belum dengar. Tapi kalau di muslimat, kemarin kan sudah ada namanya Mustika Mesem dan Mustika Darling. Nah, ini yang kemarin salah satu yang kami inisiasi untuk bisa dibawa ke tingkat nasional. Menjadi program nasional Muslimat Indonesia. Ini yang dicanangkan oleh Pak Presiden Pak Dr. Towas 18. Monggo selanjutnya, ini nanti yang sama-sama ini. Jadi kebijakan pemerintah lainnya terkait dengan ketenagakerjaan kita itu ada SK Bupati Nganjuk nomor 100.3.2 tahun 2020 tentang penetapan data prioritas Kabupaten Nganjuk tahun 2025. Nah ini yang ada data yang disediakan di Snaker itu persentase data penyandang disabilitas, kemudian capaian jaminan sosial dan persentase tingkat angkatan kerja. Kemudian
data juga yang disediakan pencari kerja yang ditempatkan. Nah, ini yang nanti mungkin kita sinergikan. Ya, jumlahnya setiap lulusan itu di SMK itu berapa? Di sini kalau boleh tahu ada berapa jurusan? Enggak, jurusan apa saja? TKJ, apa? TKN itu? Otomotif Mesin. Oh, kendaraan ringan. Oke. Terus yang satu? Oh, grade bisnis. Oke. Makanya kemarin pernah mengundang dinas pertanian untuk mengadakan kegiatan yang pelatihan. Oke. Ada 3 jurusan. Pertanyaannya, ketika anak-anak masuk TKJ, kemudian masuk TKR, kemudian masuk agribisnis, kira-kira sudah punya peta belum? Anak-anak ini nanti akan bekerja di sektor apa, dan kalau perusahaan dan perusahaan ini mereka ditampung oleh perusahaan apa? Oke. Kalau misalkan TKJ berarti rata-rata kelulusan 1 tahun berapa, Pak? untuk TKJ. Iya. Untuk saat ini rata-rata 80 sampai 90. 80 sampai 90 per tahun. Untuk TKR? Mohon maaf untuk semuanya. Untuk TKJ 40 lah ya. 40. TKJ 40. Terus kemudian TKR 30. 30. Kemudian agrobisnis 8 sampai 10. oke 10 ya, anggap saja seperti itu. Dengan SMK yang mempunyai 3 jurusan ini, pertanyaannya apakah kemana TKJ itu nanti akan bekerja, kemana lulusan TKR itu akan bekerja, dan kemana lulusan agrobisnis nanti akan bekerja. Ini sudah punya gambaran dulu. Termasuk di anak-anaknya ini sudah punya bekal visinya mulai dari kelas 1 itu nanti setelah lulus dia akan bekerja sebagai apa di mana. Ini sudah ada ke arah sana dulu. Itu Bapak. Untuk selama ini kurang lebih karena evaluasi program sebelumnya di 3-5 tahun terakhir ketika pendaftaran siswa baru itu sudah kami paparkan ketika PPDB atau SPB. Kemudian setelah masuk ke sini, ketika di FLS atau MOS itu kami sampaikan ulang, dimasukkan di materinya. Kemudian untuk anak-anak ketika langsung masuk menginjak kelas 3 itu sudah kami berikan survei awal itu. Jadi kami berikan bekal bimbingan awal melalui BKK juga untuk penjurusan. Jadi kan sekarang ada sistemnya BMW itu sudah kami kenalkan sejak kelas 1, tapi kami kuatkan lagi ketika masuk kelas 3. Jadi anak-anak itu sebelum berangkat PKL, kan PKL-nya itu awal tahun ajaran baru ketika kelas 3. Itu sebelum berangkat sudah kami kenalkan sedikit, kemudian setelah pulang PKL akan kami beri bekal lagi. Dan akan didampingi terus seperti itu, bahkan sampai ketika mungkin job fair atau mungkin pembuatan kartu AK3 dan lain sebagainya. Berarti kan sudah memang punya gambaran nih. Terus saya lanjutkan lagi pertanyaan saya kedua. Dari 80 lulusan, ini biasanya yang langsung dapat kerja itu berapa persen? Untuk saat ini, untuk yang lulusan tahun kemarin, untuk tahun ini kan belum kami survei, belum kami tracer. Untuk yang terakhir tracer lulusan 2024 itu yang langsung dapat kerja sekitar, mohon maaf, 25 sampai 30% saja. 25%. Ya, itu yang sebelum ijazah rilis itu. Ya, yang kalau sisanya yang sekitar 70 sampai 75 itu ada yang masih nganggur, ada yang dapat kerja setelah ijazah rilis, artinya 2 sampai 3 bulan setelah kelulusan. Kemudian pertanyaan saya lagi, 25% itu ataupun yang 75% yang dapat ijazah kemudian baru bekerja, ini yang sesuai dengan jurusan yang diambil ada berapa persen? Kurang lebih 5%. 5%. Berarti kan begini, 80 orang itu 25%-nya berapa? 20. 20.
20, ini kalau 5%-nya 20 berapa? Sekitar berapa? Sekitar 5 ya. 25. Kan artinya mungkin menjadi bahan evaluasi kita dari 80 itu yang siap kerja sesuai dengan apa yang menjadi jurusannya kan hanya 5%, 5 orang. 5 orang itu kalau dari 80 itu berapa persen? Ini sebenarnya menjadi PR kita semuanya. Gitu. Karena faktanya, ini kami mungkin cerita secara global gitu. Kita itu di Kabupaten Nganjuk sekarang itu kan sudah banyak mulai investor dengan membangun pabrik-pabrik. Lah, mereka itu basicnya adalah yang saat ini sedang banyak masuk itu jahit industri. Ada otomotif yang di Baron itu ada, tapi sudah banyak yang menggunakan mesin. Kemudian ada yang barefoot itu makanan. Nah, kira-kira kalau ada kesempatan kerja misalkan di sini perlu saya 200 sampai 300 orang yang perlu jasa untuk bisa masuk. Kita kan artinya kalau sesuai dengan ini kan tidak masuk. Ya. Ya, ini yang menjadi mungkin harus kita evaluasi secara keseluruhan. Ini sampai kita minta untuk menanyakan ke provinsi bagaimana kebijakan khusus untuk di Kabupaten Nganjuk pada saat di depan mata itu ada peluang kerja yang membutuhkan skill jahit industri. Tetapi proses kita di mana kita SMK yang notabene harus menghasilkan tenaga siap kerja, ternyata tidak masuk juga. Ini yang membuat ketimpangan. Akhirnya data-data kita ini tempatnya banyak. Maka di sini pencari kerja yang ditempatkan. Mencari kerja adalah semuanya lulusan SMK mencari kerja kan yang belum dapat pekerjaan. Yang ditempatkan ini berapa? Perbandingannya menjadi banyak. Ini yang menjadi PR pulau, PR penjenengan dan PR pemerintah. Tetapi kemarin saya pergi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, saya sampaikan ini bagaimana untuk menjembatani. Nah, mosok SMK segitu banyak, kalau dengan lulusan ada 50 SMK, ada yang lulusan 80 sampai mungkin 300 ya terbanyak. SMK terbesar berapa satu angkatan, satu tahun ini lulusan? Bisa 300? Ya, 80 sampai 300 itu di 50 SMK. Yang punya SMK jahit itu hanya 5. Ini kan masih jahit biasa. Ini kan artinya apa ya? Kurang aplikatif. Maka monggo, ini bagaimana menjadikan sebuah peluang ini dengan kondisi existing kita bersama-sama mencarikan anak-anak kita itu untuk di perusahaan yang tepat. Kemarin ada yang memberikan wacana seperti ini. Bisa nggak Bu, itu investor itu suruh masuk ke Nganjuk yang sesuai dengan nanti tenaga kerjanya itu dari lulusan TKJ atau mungkin yang kebanyakan di di SMK. Dan saya pikirnya gini, yang punya uang itu mereka. Mereka tentunya kan punya pertimbangan mau masuk ke Nganjuk itu apa yang akan dibangun. Nah ini yang bisa nggak kita? Kalau mereka mungkin melihat sana, ya kami senang sekali. Artinya kalau 800 orang itu kan belum gitu ya sudah tidak perlu memikirkan lagi. Tapi yang kita pikirkan adalah orang yang punya uang itu bisa kita kendalikan apa enggak gitu. Karena sebenarnya yang memberikan pekerjaan itu kan bukan pemerintah, tapi pihak swasta. Pihak pemerintah itu hanya sebagian saja. Tapi yang paling banyak menyerap pekerjaan itu adalah dari sektor swasta. Kita di situ harus kompromi baik-baik bagaimana mereka bisa betah dan bertahan di investasi di Kabupaten. Jadi ini yang PR kita semua ini. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ya, ini data pengangguran dan data kerja selama 5 tahun terakhir. Ini 2024, ini angkatan kerjanya adalah 427, penganggurannya 24.297. Ini yang angka yang harus kita coret bersama-sama berapa per tahunnya. Oke. Nanti jadi kelihatan. Saya biasanya kalau di dinas itu selalu bermain data. Kita punya angka berapa sebelumnya
setelah kita intervensi itu ada berapa selanjutnya untuk data-datanya. Nah ini pencari kerja selama 5 tahun terakhir. Kita permasalahannya di pencari kerja ini kan mendeteksinya dari lewat angka gitu. Sudah familiar dengan kartu antar kerja, kartu kuning itu. Sebelumnya perusahaan-perusahaan itu tidak mensyaratkan kartu kuning itu sebagai persyaratan. Nah, di sini yang menjadikan data kami juga tidak bisa terpenuhi secara ideal. Saya sebagai orang awam itu dalam arti selama saya melaksanakan tugas sebagai PNS pegawai negeri itu, tenaga kerja itu jauh. Karena saya di bidang pembangunan, kemudian perencanaan, kemudian juga yang di kreatif. Ini kan saya sebagai orang awam bertanya seperti ini. Pengangguran itu dengan mencari kerja sama enggak? Enggak sama Bu, dan bedanya apa? Berarti yang kita entaskan apa? Atau cuma yang kita entaskan yang mencari kerja saja? Yang pengangguran itu seperti apa? Kan itu kan pertanyaan wajar. Karena ternyata pencari kerja itu adalah kita ada instrumen yang namanya angka. Jadi antar kerja. Selama angka itu tidak kita tertibkan, berarti ya yang mencari kerja itu ya sedikit, kan begitu. Kita mau memantau jumlah pencari kerja itu bagaimana kalau tidak terdeteksi lewat pelaporan lewat angka. Maka kemarin kita sudah sepakat dengan HRD untuk bagaimana angka ini untuk bisa ditertibkan kembali. Nah, saya tanya juga kepada orang-orang kantor, pelaporannya seperti apa? Masalahnya apa? Bu, mereka itu kalau perusahaan itu kalau menerima orang itu sudah direkrut itu mereka tidak melaporkan. Nah, yang mencari kerja itu sebenarnya ada permintaan untuk lapor juga ditempatkan. Nah, jenengan memberikan ruang nggak untuk mereka lapor? Enggak Bu. Nah, lapornya kemana? Ini kok saja ditanya itu. Nah, saya pun juga seperti itu paling kalau misalkan dapat kerja, kalau jenengan tidak menyediakan ruang untuk pelaporan, kita laporannya kemana? Mau aku kerja untuk unjuk balik nih dinas terus laporan Bu, saya sudah kerja. Kan itu sudah apa ya, jadul sekali kan begitu. Akhirnya kemarin kita menginisiasi untuk setiap untuk setiap kartu kuning itu sudah kita buatkan format barcode untuk pelaporan. Nah, setidaknya misalkan dia sudah diterima kerja, di situ tinggal scan barcode, nanti sudah pelaporan dan nanti tinggal tertib atau tidak, kita nanti perlu nge-cross check-nya dengan di perusahaan. Tapi setidaknya kita sudah ada instrumen untuk bagaimana mereka memudahkan untuk lapor. Jadi nggak mungkin nanti kalau misalkan dari lulusan SMK, misalkan dibekali AK, mohon nanti tetap ada kemauan untuk memberikan pelaporan kepada kami, sehingga kita bisa menyajikan data. Oh, ini loh pencari kerja, ini yang sudah ditempatkan di mana, itu kami punya bahasa untuk menyampaikan. Ini karena pertanggungjawaban kami, gitu. Ya, monggo bisa dilanjut. Nah, ini jumlah perusahaan yang 224 dengan tenaga kerja 24.667. Lulusan dari sini di angka di mana ini? Berapa persen di sini di Kabupaten Nganjuk? Ini sebenarnya saya bilang tadi itu menjadi PR kita semuanya. Terus selanjutnya, nah permasalahannya kami ceritakan. Ini PR-nya ketemu satu ya, bahkan kita bersama-sama bagaimana membuat lulusan SMK ini untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keilmuannya, atau setidaknya mereka bekerja di perusahaan meskipun tanpa dasar basic keilmuan yang sama. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan bahwa ini keluhannya masing-masing perusahaan ketika menerima karyawan, mereka itu keluhannya adalah mentalitasnya yang masih belum maksimal. Jadi mundur tanpa pemberitahuan, atau di kalangan mereka itu istilahnya mutakhir ini banyak. Ya, kemarin kami menerima laporan mengundurkan diri ini di satu perusahaan yang sama itu ada 200. Mereka itu kalau sudah ditekan, misalnya
misalkan kondisi kita, perusahaan yang di Kabupaten Nganjuk itu kan bukan produksi barang yang langsung dibeli oleh masyarakat. Mereka itu istilahnya kayak mungkin maklon ya, tempat dagang. Jadi ada bayarnya. Mereka ada pesanan misalkan yang dari New Balance itu kan pesan ada menerima pesanan di sini menggarap sepatu kan seperti itu. Nanti jumlahnya berapa itu kan tergantung dari bayarnya dari yang mempunyai sana itu. Nah, misalkan orderannya itu harus selesai misalkan 1 bulan selesai, kan berarti tenaga kerjanya kan mungkin ada lembur ada berapa. Ini yang mereka kadang di target ini sudah cepat. Maka kami tanyakan apakah di SMK Baitul Atiq ini upaya-upaya untuk peningkatan mentalitas dari siswa-siswinya ini sudah sejauh mana? Orang tahu atau betul? Ada ya? Ada yang sudah Garuda? Ada, alhamdulillah. Ada, tahun ini kita telur. Ini kita telur berapa? 2. Nah, ini mestinya harus dipecahkan lebih banyak lagi. Karena kami merasakan, ya, saya dulu ikut pramuka, kemudian sampai sekarang ini yang saya rasakan adalah ketika anak-anak ataupun mereka pada saat sekolahnya itu aktif organisasi, ini yang teruji. Ini benar, saya sampaikan benar. Entah dia ikut pramuka, entah dia ikut OSIS, entah dia itu pada saat mahasiswa ikut organisasi ekstra di sekolahnya. Ini mereka yang benar-benar teruji. Beda dengan anak-anak yang ber-IQ tinggi, misalkan hanya sekedar ranking, dia juara terus, kemudian organisasi tidak. Ini yang bisa lebih bertahan adalah anak-anak yang punya riwayat organisasi. Yang percaya apa betul? Ya. Karena mungkin dia secara IQ itu beda dengan yang anak-anak yang ranking. Tapi secara kecerdasan sosial emosional ini sangat mendukung. Mereka mesti punya cara. Aku raiso ngerjain piye carane aku golek mitra untuk bisa bekerja sama. Dan mereka ini yang bisa membawa suasana kondusif di lingkungan kerja. Saya mulai dari PU sampai pada terakhir di Bapeda. Ini adalah yang teruji anak-anak. Setidaknya mungkin seperti saya ya, saya ceritain. Saya dulu waktu di dinas PU, saya sudah stuck. Stuck itu artinya saya sudah bosan. Dari mulai staf, saya di PU itu mungkin keluar dengan jabatan sekretaris. Saya sudah merintis saya dari situ. Saya sudah stuck itu artinya benar-benar saya sudah di zona nyaman. Tapi bagi saya zona nyaman ini sebenarnya yang melinakan. Saya zona nyaman itu bagaimana untuk bisa pecah keluar dari zona nyaman itu. Akhirnya kan saya pernah menyampaikan kepada kepala dinas saya, Pak, saya sudah stuck di sini. Artinya saya sudah mengawal pekerjaan yang paling besar sepanjang sejarah pembangunan Kabupaten Nganjuk. Pada saat itu saya memegang rumah sakit Kertosono. Itu kan nilainya kan 200 sekian M kan gitu. Dan itu dulu banyak dipakai untuk studi banding dari pemerintah daerah yang lainnya terkait multi-years. Itu alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian itu yang di segi pembangunan yang di bidang saya. Dari segi tata ruang, saya sudah meninggalkan namanya pilot project untuk pengendalian tata ruang dengan ide yang saya bawa itu Wani Perang adalah wanita berdiri tata ruang. Itu sudah. Nah, kalau di tingkatan pekerjaan, karena saya sudah pegang pekerjaan 200 M itu satu pekerjaan nih, belum saya pada saat itu pegang Pasar Wake, Gor Bung Karno, Gedung Wanita, Balai Budaya, itu kalau dikumpulkan ada 300-an lebih. Belum yang kecil-kecil seperti paving tadi 5M. Pekerjaan 2M, 10M itu menjadi kecil. Artinya sudah tidak menarik bagi saya. Artinya saya di situ harus belajar sesuatu yang baru. Entah itu belajar dengan orang lain, entah belajar dengan kondisi yang suasana lain.
Hanya saya minta untuk dikeluarkan Pak. Saya keluarkan 1-2 hari kalau saya minta. Akhirnya dikabulkan, saya di dinas Porabukta. Nah, saya awal masuk itu 2020, ini mulai awal-awal COVID-19 itu kan mulainya akhir 2019 ini. 2020 itu mulai awal COVID. Lockdown itu sudah nggak boleh kemana-mana. Loh, apakah saya diam saja? Ya saya karena dasarnya cadolan, ngerti organisasi dan ini, akhirnya apa? Saya ngeluyur ngalas. Alas itu kemana? Saya tanya. Jadi ngaji itu potensinya apa? Saya mulai menelusuri pada waktu itu naik gunung dulu. Pada saat upacara 17 Agustus, saya bilang ke kepala dinas, Pak, saya izin tidak upacara di kantornya mana? Saya mau naik mana? Ke yang sekarang haji. Saya naik ke sana. Saya pada waktu itu perempuan sendiri. Ternyata teman-teman juga pernah yang naik gunung Lamanda hiking. Ini ada 9 orang termasuk saya cewek. Saya hanya diam saja pada saat itu melihat anak-anak ini umurnya adalah anak-anak muda. Mereka juga aktif, anak-anak sehat. Dari dulu kan seorang sehat. Saya tanya, Mas, pernah nggak diajak ngobrol atau diajak kumpul dengan orang pariwisata? Pada situ nggak pernah Bu. Artinya ini dinasnya di mana, anak-anak mudanya kemana? Oke, ini saya tampung saja. Akhirnya pulang. Ini sambil saya rumuskan menjadi sebuah pengembangan di dinas saya pada saat itu, bahwa kita sekarang kan sedang mengembangkan desa wisata. Bisa nggak kita mengungkit dari desa wisata itu dengan kehadiran anak-anak muda? Akhirnya kita melaksanakan Jambore Pemuda. Pada saat itu masih ada namanya Bukit Salju. Salam juga gitu. Ya. Dari situ alhamdulillah ada 100 peserta dan kita kemah. Dari situ kita menelurkan namanya Ngadi Pemuda. Kita dari situ menemu anak-anak yang prestasi nasional, internasional itu ada semuanya di sana. Dari momen itulah kita akhirnya bisa mengirimkan pemuda pelopor Nganjuk ini tembus nasional semuanya betul-betul. Jadi mulai yang anak sawahan yang mengelola Bukit Surga, ya, itu peringkat 3 nasional, Mas Dimas itu. Kemudian Mas Badar dalam atas itu juara 2 nasional. Berikutnya disusul satu namanya Yona Prasetyi ini dari Maung, dia juara 1 nasional. Selanjutnya Rama ini dari Kertosono dia juara nasional. Saya tinggal ternyata tidak ada yang gitu. Jadi ini anak-anak yang mungkin di basicnya dulu punya ini, berkembangnya adalah dia kadang tidak berbicara secara teori, tidak berbicara secara di atas kertas, tapi bagaimana dia bisa menyajikan kondisi lapangan untuk bisa dijadikan sebuah kebijakan. Saya di sini tuh ngeluyur ini panggil panjenengan bisa jadi kepulaan masalah. Oke. Karena masalah yang paling bisa dipercaya itu adalah yang disuarakan oleh di mana level kita tataran aplikatifnya ke siapa. Nah ini yang ilmu yang saya dapatkan, meskipun ini sudah kena teorinya arsitektur perencanaan seperti apa, teori perencanaan pemerintahan seperti apa. Ini yang bahasa-bahasa ini. Makanya kalau jenengan misalkan ada anak di sini yang senang ngeluyur, senang naik gunung, ini fasilitasi saja. Karena suatu saat mereka itu akan menemukan zona yang tepat untuk bisa mengeluarkan masalah itu harus bagaimana. Nah akhirnya ini cerita ngeluyur saya yang pertama. Kemudian itu ya hasilnya adalah di pemuda-pemuda pelopor tingkat nasional ini. Kemudian ketika saya di pertanian, saya ngeluyur juga. Sampai sekarang masih sudah agak belangnya sudah agak berkurang. Dulu masih belang sekali. Ini kembali lagi bahwa permasalahan di lapangan itu adalah sebenarnya sumber asal untuk dijadikan bahasa kebijakan. Oke. Saya kalau tidak bertemu panjenengan mungkin kemarin kalau tidak ketemu dengan teman-teman perwakilan BKK, tidak bertemu dengan teman-teman HRD, mungkin kami di sana tidak akan memberlakukan angka 1 itu untuk bisa ditentukan kembali. Kami tidak akan ada ide sekarang live streaming untuk informasi ketenaga kerja setiap Rabu
adik-adik itu untuk menyampaikan informasi ruang pekerjaan harus update setiap minggu, mungkin tidak seperti itu. Ini yang hasilnya loyo. Maka kembali lagi di penguatan mental dan memberikan ruang anak-anak untuk organisasi itu, kalau sudah tataran aplikasi pekerjaan adalah gunanya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana mereka membangun jaringan, ya, kemudian membangun sebuah hierarki ataupun psikologi mental kelompok. Ini lebih terasa sekali. Jangan dikira ini loh ya, rumah kita tempat bekerja itu ketika suasananya tidak kita perhatikan, ritme kita juga baik-baik saja loh ya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap posisi masing-masing bagaimana untuk menjalin sebuah kerjasama antar tim, membangun tim ini sangat penting. Nah, ini yang mungkin penekanannya nanti Pak, Garudanya ditambah, pramuganya diaktifkan. Nah, ini yang nanti untuk menguatkan. Saya yakin anak-anak kalau di pramuka, apalagi pramuka Garuda ini adalah mentalnya sudah teruji, dan apalagi sekarang sudah banyak prestasi akademis, itu salah satunya dari Scott Challenge ya. Dari pramuka itu sudah masuk di dalam prioritas perguruan tinggi untuk mencari mahasiswa dari fisiknya pramuka. Nah, ini menceritakan yang permasalahan tadi muntaber mundur tanpa pemberitahuan ini. Nah, ini kan tadi yang bertanya berapa persen lulusan yang kemudian sesuai dengan kurang 7 grade. Nah, terus lanjut. Nah, ini kan kemarin kita coba mereview peran BKK, lanjut sampai kerjasama industri, sampai yang sebelumnya. Nah, ini perannya adalah jembatan tersebar dari dunia kerja, mengukur keberhasilan SMK, meningkatkan kontribusi dan memberikan kontribusi ekonomi. Kalaupun saya punya slot untuk menyambungkan BKK itu dengan dunia kerja, misalkan industri, itu insya Allah saya lakukan. Tetapi kan kondisinya seperti tadi, bahwa industri yang bergerak di Kabupaten Nganjuk ini masih ada sesuai dengan SMK yang kita punya. Sekarang kalau di jurusan agrobisnis, jurusannya agrobisnis, ini arahnya kemana? Untuk saat ini kalau relevansi ke mungkin dunia kerja yang di Nganjuk ya dia, kami arahkan salah satunya di industri yang bidangnya di pengolahan pangan. Kalau tidak seperti itu ya kami arahkan juga di internal Nganjuk itu ke UMKM yang bisa membidangi itu. Sudah pernah ada yang mendaftar di Belfood? Belfood untuk sementara ini yang lulusan dari agribisnis untuk tahun ini ada 1 anak, tapi apa istilahnya ya seperti yang dikatakan tadi, baru dijalani sekitar 2 bulan sudah nyeklek. Padahal anaknya itu termasuk ya anak pramuka sendiri, tapi ya memang mungkin di sana tekanannya lebih. Akhirnya kami evaluasi ya mungkin di sekolah nanti lebih digiatkan lagi untuk pembinaan. Ya. Jadi ternyata pramuka pun kan tidak menjamin mereka tidak ceklek, apalagi yang tidak pramuka. Di Belfood itu ruangannya semuanya dingin. Ya, kalau masuk ke sana itu pakai baju khusus. Nah, ini kalau anak-anak yang udah mendaki dulu kira-kira ya tahu lah dinginnya di puncak gunung itu seperti apa. Kemudian di Belfood itu semua kan silur semuanya untuk ruang-ruangannya. Maka monggo ini nanti mungkin bisa gedok tulang. Pengalamannya di sana yang kurang mengenakkan itu apa? Biasanya ada nggak sharing alumni gitu untuk adik-adik kelasnya? Untuk tahun ini belum ada. Monggo itu nanti bisa dicarikan ruang buat adik-adik kelasnya bagi lulusan jurusan agrobisnis, jurusan TKJ, kemudian TKR itu yang sudah bekerja bisa memberikan wacana kepada adik-adiknya. Sama nggak bisa karena berjualan Belfood itu yang kamu persiapkan apa? Misalnya itu ritmenya seperti ini. Nah, ritme seperti itu kita memang apa ya?
menekankan. Ya, kalau kita orang banting kan biasanya mosok ngeroy cetek, tapi kan kita tidak tahu prosesnya anak-anak ini. Mungkin di rumah seperti apa, mungkin pada saat sekolah itu seperti apa, kita kan tidak tahu. Tapi mungkin dengan sharing session dari para alumni, kemudian adik kelasnya, ini mereka bisa menceritakan bahwa kondisi kerja sebenarnya itu adalah seperti ini. Kamu daya tahan tubuhnya harus seperti ini, latihannya harus bisa difasilitasi oleh kegiatan ini. Selain di BMK di mana Pak? Ada yang di UMKM ininya apa? Dari jurusan agribisnis? Kalau agribisnis ya di UMKM juga ada, kembali ke tempat PKL-nya dulu itu. Support di tenaga UMKM. Ya. Terus ada juga yang di restoran kecil-kecilan seperti itu. Iya. Kemudian kalau yang di TKJ di UMKM juga ada di industri mikro ya, seperti di bidang jaringan, di sawahan dengan itu kan juga ada yang di situ juga. Tapi karena dari 3 jurusan yang ada di kami itu kan memang belum ada yang menjurus ke jahit, tapi sudah pernah kami arahkan ke jahit juga. Salah satunya yang ke Saruta, kemudian ke apa itu di samping di Karung itu Karisma ya. Itu juga yang paling lama bertahan itu 6 bulan alhamdulillah. Jadi tahun kemarin, jadi 2024 awal itu dari lulusan kami rektor paling banyak ada sekitar 40 anak. Itu kami arahkan ke sana masuk semua. Training kan 3 bulan, tapi ternyata selama masa training itu ya seperti itu merotol, akhirnya sampai bulan ke-6 itu hanya tersisa 3 atau 2 anak. Merotolnya pernah ditanya betul? Ya, yang awal-awal itu pernah saya tanya, saya survei kebetulan seperti itu ya karena tekanan beban kerja, saya itu shiftnya bukan masa training kan shiftnya di rolling seperti itu. Yaitu yang ketika memang mohon maaf ya anak yang tidak terbiasa begadang kan kadang 1 minggu ditaruh di shift malam, masuknya jam 11 malam, pulangnya jam 7 pagi itu tidak kuat gitu mentalnya, fisiknya akhirnya sakit, down, ya sudah keluar. Iya. Kan memang 3 bulan awal, sama industri kan memang diacak untuk ngetes mental si anak. Iya. Jadi itu mungkin nanti yang harus dipahamkan Pak ya. Kalau kerja di perusahaan itu sekali mesin berjalan biasanya tidak pernah berhenti. Iya. Maka yang diganti adalah tenaganya. Nah, orang untuk bisa shift malam ini kan juga harus tahu kondisi saya kapan harus istirahat, kapan waktunya bekerja itu untuk optimalnya seperti apa, kan seperti mungkin ini nanti kalah monggo panjenengan untuk bisa membelajari anak-anak untuk malam itu untuk bisa melek kan seperti itu, ataupun mungkin memberikan gambaran bahwa kondisinya ada sesuatu seperti itu. Ini nanti menjadi apa ya PR yang harus dilaksanakan oleh SMK, bahwa jangan sampai mungkin kita membekali teori saja tapi prakteknya belum sama sekali. Nah, ini yang menjadi PR kita semuanya, karena kasihan sebenarnya. Saya terus terang kasihan itu dengan keadaan ini. Kita peluang pekerjaan itu banyak, dan kalau mungkin boleh memberikan gambaran di SAI itu yang paling banyak diminati, bahkan mungkin di rotok kebablasan. Mereka yang diminta kan tenaga kerja perempuan, karena secara kinerja dibandingkan dengan laki-laki lebih bagus. Tapi ujung-ujungnya setiap hari ini ada saja yang izin untuk sidang perceraian. Ada 8, ada 10. Karena apa? Ya karena secara finansial mungkin mereka sudah lebih mapan dibandingkan dengan laki-laki. Tapi apakah dia harus seperti itu? Kan mungkin ini menjadi PR sosial akhirnya. Akhirnya menjadi PR sosial bagaimana yang laki-laki ini pun nanti juga bisa diberdayakan sehingga ada kesetaraan. Tidak lagi perempuan istilahnya dalam tanda kutip untuk makar ya, untuk melunjak terhadap suaminya karena mendapatkan penghasilan yang lebih. Tapi bagaimana keluarganya tetap bisa rukun. Ini sama yang saya berikan penjelasannya kepada mereka calon tenaga kerja migran Indonesia yang
Di situ banyak juga dari perempuan. Dan kalau saya tanya, dilalah jawabannya, wonten suami, ngapunten Bu, mboten wonten. Sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun. Putra 3. Ikut siapa? Ikut saya. Yang dari Gerbek kemarin saya tanya, Bu, suaminya mana? Ngapunten, sudah pisah. Berapa tahun? 1 tahun. Terus ada putra sekawan. Ikut siapa? Ikut saya semua. Nah ini kan yang menjadikan beban ekonomi seorang perempuan menjadi berat. Nah ketika orang sudah terlibat pada sebuah kondisi, menjadikan peluang-peluang orang jahat itu kadang masuk begitu saja. Terus pokoknya jadi kuakeh, aku pokoknya gak ngeluar, gak boleh duit akeh. Itu piye carane terus gak budal gitu kan. Gak budal ini kan dengan cara siapa dan dengan siapa ada. Itu yang menjadikan peran sekolah ini menjadi penting, bahwa di situ ada nilai-nilai keagamaan. Ya, kita tidak bisa lepas dari nilai-nilai keagamaan. Bidul walidain, terus berbakti pada suami, kemudian juga tetap menegakkan akidah, kemudian tetap melaksanakan ibadah. Ini adalah nilai-nilai spiritual yang harus ditanamkan, apalagi di sini anak-anak itu di pendidikan di formalnya ini juga harus ada di sana. Maka saya berpesan monggo untuk bisa kita saling mengisi dan mempersiapkan apa yang menjadi tugas kita dalam tataran kita konteksnya tadi ya, mengentaskan pengangguran di Kabupaten Nganjuk dengan peran panjenengan sebagai SMK yang mencetak anak-anak untuk siap kerja. Kami di sisi tenaga kerja sebagai sisi pemerintah adalah meningkatkan peluang pekerjaan itu kepada mereka yang membutuhkan. Ini yang saat ini kita konsep bersama-sama. Dan yang terakhir, kita di Kabupaten Nganjuk punya Perda nomor 10 tahun 2024. Ini ada lanjutnya, terus mana sih enggak ya? Terus, nah ini ya, bursa kerja khusus itu bisa dilihat di pasal 45 sampai 52. Kemudian mekanisme penempatan pekerjaannya seperti apa? Misalkan di sini pasal 45 nih. Kemarin ini sedang kami rumuskan untuk membuat perbuknya. Tapi memang karena rumusannya ini sejak 2021, kemarin ternyata ada regulasi yang sudah tidak berlaku lagi dicabut. Ini menjadi review. Ini seperti pasal 45. Pasal 45 itu berbunyi bahwa bursa kerja khusus penempatan tenaga kerja sudah dilakukan oleh pelaksana perusahaan kerja kerjasama PKK. Nah ini ada ya, bursa kerja khusus itu di Perda 10/2024 ada di pasal 45 sampai 52. Kemudian yang selanjutnya, nah kemudian ya pasal 49. Kewajiban melaporkan kegiatan antar kerja secara berkala. Pasal 50, sanksi bagi PKK tidak melaporkan kegiatan. Ada ini. Oke. Pasal 50, PKK tidak memberikan laporan dan atau tidak melakukan kegiatan selama 6 bulan berturut-turut melakukan evaluasi dan pembinaan. Apabila telah melakukan evaluasi dan pembinaan, bagaimana yang dimaksud pada ayat 1, tidak melakukan kegiatan selama 12 bulan berturut-turut dan dibuat dengan tidak ada laporan, maka perangkat daerah mencabut suratan dan daftar PKK. Ini dalam perda. Maka ini kita sampaikan biar nanti PKK-nya juga bergerak, karena di situ ada klausul yang berkaitan dengan PKK, kaitannya dengan pelaporan. Maka dilanjutkan. Pasal 51 itu mekanisme perekrutan PKK. 52 sanksi administratif ada. Terus lanjut. Nah ini bagian kelima, pameran kesempatan pekerjaan untuk job fair itu ada di pasal 53. PKK boleh menyelenggarakan job fair yang ditentukan majukan surat permohonan dilampiri bla 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 bla. Kemudian ada larangan memungut biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja. Selanjutnya,
Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tepuk tangan kepada Bu Isna.